Indonesia saat ini sedang berada di titik nadir dalam manajemen limbah, dan Yogyakarta merasakan dampak ini secara nyata. Sebagai kota wisata dan pendidikan, Yogyakarta memproduksi sekitar 800 hingga 1000 ton sampah setiap harinya. Bom waktu ini meledak pada Juli 2023 ketika TPST Piungan resmi ditutup akibat kapasitas yang meluap dan konflik sosial yang tak terhindarkan. Bayangkan sebuah kota yang indah tertutup tumpukan sampah di sudut-sudut jalannya. Sebuah pemandangan yang mengancam kesehatan warga sekaligus merusak citra pariwisata yang menyumbang 70% pendapatan daerah. Di tengah keputusasaan struktural ini, kami dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Helias Yuliarif, Alim Pradana, Wagio Hadi, Bagus Purnama, dan Naufal Nur Muafak hadir untuk mengulas solusi nyata dari sebuah social enterprise bernama Pasti Kelola. Pasti Kelola hadir bukan sekadar jasa angkut sampah, melainkan usaha sosial yang mengintegrasikan layanan dari hulu ke hilir. Visi mereka sangat jelas, memutus rantai masalah sampah melalui konsep sirkuler ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 3 pilar utama, yaitu jemput, olah, dan lapor, Pasti Kelola memastikan residu yang tidak bisa didaur ulang ditangani secara tuntas. Mereka bahkan bermitra strategis dengan Pasti Daur untuk menangani aspek daur ulang secara teknis, sehingga Pasti Kelola dapat fokus sepenuhnya pada efisiensi operasional pengangkutan dan pengolahan residu. Saat ini Pasti Kelola memiliki 10 armada roda 3, 5 diantaranya adalah kendaraan listrik yang ramah lingkungan, 5 armada pickup dan 1 dump truck, yang mana tujuannya adalah memastikan pelanggan Pasti Kelola bisa terjemput semua sampahnya sesuai dengan jadwal. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan, kami juga melakukan perawatan rutin setiap harinya dengan membersihkan kendaraan kami setiap hari, dan juga setiap bulannya kami melakukan servis rutin dan maintenance agar kendaraan kami tampil prima dan tetap safe di dalam perjalanan. Dalam hal kewirausahaan, Pasti Kelola menunjukkan kemandirian ekonomi yang sangat kuat. Mereka membangun model bisnis yang 100% murni swasta dari iuran pelanggan, tanpa bergantung pada subsidi pemerintah. Inovasi paling revolusioner mereka adalah sistem tarif berbasis berat, yaitu Rp1.500 per kilogram, yang memberikan keadilan bagi pelanggan, karena mereka membayar sesuai volume yang dihasilkan dari sampah setiap harinya. Sistem ini didukung oleh pembayaran digital melalui deposit pulsa atau poin melalui aplikasi mobil Pasti Kelola yang membantu menjaga cash flow tetap stabil dan mengurangi risiko tunggakan. Ada beberapa program. Yang pertama adalah Pasti Keliling, kendaraan yang digunakan untuk mengcover area-area yang sulit dijangkau oleh TR kami atau transporter kami. Yang kedua Pasti Kilat untuk mengenolkan sampah sebelum berlangganan dengan reguler kami. Dan yang ketiga adalah Pasti Daur. Pasti Daur adalah sampah-sampah anorganik yang di-recycle yang akan kita ambil dan kita beli. Manajemen logistik Pasti Kelola menunjukkan kemampuan organisasi yang luar biasa untuk menangani volume rata-rata 9 ton sampah dalam setiap harinya. Mereka telah mengoptimalkan rute di mana armada roda 4 langsung membuang sampah ke ITF Bauran di Kabupaten Bantul. Sementara titik selatan difungsikan sebagai lokasi langsir khusus bagi armada roda 3. Pengaturan ini memastikan efisiensi rute dan meminimalisir waktu tunda, sekaligus menepati komitmen mereka untuk tidak membiarkan sampah menginap di depo transit terlalu lama yang menyebabkan bau tidak sedap pada masyarakat sekitar. Untuk itu, perluasan area layanan pun terus dilakukan, mencakup wilayah sebelah barat meliputi Sidomoyo, Kabupaten Sleman hingga wilayah timur yaitu Kids Fun, Kabupaten Bantul. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kami sangat mengapresiasi bagaimana Pasti Kelola mengintegrasikan teknologi ke dalam operasionalnya. Mereka tidak hanya menggunakan aplikasi mobile untuk pendaftaran dan penjadwalan, tetapi juga mengimplementasikan AI agent pada layanan pelanggan untuk menangani pertanyaan umum di luar jam kerja. Hal ini memungkinkan agen manusia untuk lebih fokus menangani kasus yang sensitif atau kompleks, seperti konfirmasi area layanan baru atau penanganan keluhan pelanggan. Transparansi pun terjaga dengan adanya laporan foto 3 tahap di aplikasi, mencakup kondisi sebelum, saat proses, hingga sesudah penjemputan. Salah satu tantangan terbesar Pasti Kelola adalah mengubah mentalitas masyarakat dari buang saja menjadi olah bersama.
Mereka menerapkan kebijakan edukasi wajib trash bag, di mana sampah harus dikemas rapi dalam plastik transparan dan merupakan sampah segar. Ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan strategi untuk mempermudah penimbangan dan menjamin kualitas sampah yang masuk ke sistem pengolahan. Bagi pelanggan yang bandel, Pastiklola menerapkan sanksi tegas berupa penundaan pengangkutan sebagai bentuk pendisiplinan agar tanggung jawab sosial tumbuh dari level rumah tangga. Dampak lingkungan yang dihasilkan Pastiklola sangat signifikan. Melalui fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) Bauran, mereka menjamin seluruh sampah yang masuk akan habis dibakar setiap hari menggunakan generator modern, sehingga tidak ada residu yang mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, kontribusi nyata pada ekonomi sirkular terlihat dari pengolahan sampah organik menjadi kompos berkualitas tinggi dan maggot untuk pakan ternak, sementara sampah non-organik ditransformasikan menjadi green lumber. Inisiatif ini diperkirakan mampu menambah pendapatan 50 sampai 100 juta rupiah per bulan bagi mitra lokal. Pastiklola tidak berjalan sendirian. Mereka melibatkan komunitas secara aktif untuk menciptakan rasa memiliki terhadap isu lingkungan. Melalui kolaborasi dengan RT RW dan edukasi intensif, partisipasi masyarakat di area layanan tercatat meningkat hingga 50%. Program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi para transporter lokal, serta memberikan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka. Loyalitas pelanggan pun sangat tinggi, terbukti dari testimoni pelanggan pasca bayar yang tetap memilih berlangganan kembali meskipun sempat pindah rumah karena merasa terbantu oleh solusi sampah yang bersih dan akuntabel. Kalau tidak ada yang peduli, maka kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita nantinya. Oke, sebenarnya dasar dari pengolahan sampah itu ada di pemilahan. Karena rata-rata orang itu banyak alasan untuk mau memilah. Jadi antara sampah basah dengan sampah kering itu seharusnya dipilah. Nah, itulah tantangan terbesar atau tersulit. Karena saat ini kita sudah banyak merasakan dampak dari perubahan iklim. Dan sampah adalah penyumbang ketiga dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Kalau tidak ada yang peduli, maka kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita nantinya. Salah satunya seperti musim hujan yang sudah tidak lagi sesuai seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang sampah, tidak hanya bicara tentang kerusakan lingkungan, tapi bicara juga tentang ketahanan pangan. Itu yang memotivasi saya untuk tetap konsisten dalam pengolahan sampah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bedah posisi strategis mereka melalui kacamata SWOT. Dari sisi kekuatan atau strengths, Pastiklola adalah kemandirian finansial 100% swasta dan penggunaan teknologi AI yang efisien. Namun, kelemahan atau weaknesses, Pastiklola terletak pada ketergantungan pada kedisiplinan pelanggan untuk memilah sampah di hulu. Sementara dari sisi peluang atau opportunities, potensi pengembangan sangat besar, terutama dalam memperluas pasar produk upcycling dan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk riset lingkungan. Di sisi lain, ancaman atau threats yang mencakup dinamika regulasi daerah dan risiko konflik sosial jika pengelolaan bau tidak terjaga, harus terus diantisipasi dengan sistem zero menginap mereka. Sebagai penutup, kami memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Pastiklola. Langkah strategis yang bisa diambil adalah menambahkan fitur sistem reward atau poin dalam aplikasi mobile untuk pelanggan yang paling disiplin melakukan pemilahan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Selain itu, Pastiklola dapat memperkuat kemitraan B2B dengan industri besar untuk membantu mereka mencapai target nol limbah. Pastiklola telah membuktikan bahwa wirausaha sosial adalah kunci untuk mengubah masalah menjadi aset bernilai. Mereka tidak hanya membersihkan Yogyakarta, tapi sedang membangun peradaban baru yang lebih sadar lingkungan.